ada yang disebut sebagai problem avoider, ya kan? Jadi problem avoider itu menghindar masalah, ya kan? Jadi ada masalah-masalah tertentu yang tadi ya, bukan berarti nggak ngambil keputusan. Ya keputusan saya adalah menghindari masalah. Nah, itu keputusan tuh. Yang disebut tidak ada keputusan adalah dia diem. Ke kiri enggak, ke kanan enggak, maju enggak, mundur enggak, naik enggak, turun enggak. Nah itu namanya benar-benar no decision. Tapi kalau menghindari masalah, problem avoider, saya tidak berupaya untuk, wah ini kayaknya momentumnya belum pas nih kalau saya harus selesaikan dengan toko ini. Tunggu dulu, pelan-pelan. Nah, kadang-kadang momentum itu sebagai salah satu cara juga ya menghindari masalah. Ya, ya sudah deh, yang ini nggak usah kita urus deh. Toh juga nggak berisiko. Kadang-kadang ya nggak apa-apa juga. Itu udah keputusan, gitu ya. Lalu yang kedua adalah problem solver. Masalah muncul, baru kita selesaikan. Itu yang sering terjadi. Tapi yang paling dilupakan yang terakhir, cari masalah. Sebagai seorang leader, 30% pekerjaan kita adalah mencari masalah, Pak, sebelum masalah yang aslinya muncul. Ya, antisipasi terus. Kita kayak orang perang kan begitu ya. Kalau perang-perangan gitu kan, sebentar. Ini kalau nanti tiba-tiba kita lagi di bunker, di bom gimana ya? Kalau tiba-tiba ada peluru nyasar gimana ya? Kalau semua dipikirkan Pak sebelum masalah aslinya muncul. Pak, kita jadi overthinking dong. Ya mungkin 30% perlu jadi orang overthinking. Jangan kita terlalu, nanti aja deh, santailah. Borwita mah nggak ada masalah, aman-aman aja kok. Nanti dulu Pak. Ya, jadi belajarlah untuk cari masalah. Ya, saya selalu dalam sesi-sesi leader ya, saya selalu bilang, banyak nggak sih masalah sekeliling kita? Oh enggak Pak, nggak ada masalah. Jadi kalau ada leader yang bilang, gimana aman? Aman Pak, ada masalah? Nggak ada. Saya agak curiga itu leader yang nggak kerja itu. Ya, saya curiga kalau jawabannya begitu leader nggak kerja nih. Karena apa? Karena selama kita dalam organisasi bertemu banyak orang, kita punya aset yang harus kita jaga. Rasanya impossible kalau kita bilang tidak ada masalah. Hanya kita satu bisa males. Males aman kok. Ya sudah, kita terlalu pede. Yang kedua, percaya diri terlalu tinggi. Ya kan? Yang ketiga, kita acuh nggak acuh lah. Toh biasa juga nggak ada masalah. Nggak bisa begitu. Ya, coba lihat ke toko aja. Kalau teman-teman itu melatih para sales ya, saya bilang coba Anda ke toko, cari 10 masalah. Nggak ada Pak, ada, coba cari aja. Oh iya ya display, oh iya begini, oh iya begitu. Oh banyak Pak ya, ya memang banyak. Hanya karena kita nggak fokus untuk mencari masalah, ya nggak ketemu masalahnya. Kita anggap semuanya biasa-biasa. Ya, kayak informasi aja ya. Ada informasi loh. Ini toko ini punya grup WA katanya begini-begini. Waduh, kan ada katakan biarin aja lah. Tapi kita nggak pernah mengkaji benar-benar. Ini WA-nya kok kaitan sama Borwita ya. Ini bahaya ini kalau enggak. Nah, kita mulai mulai aktif cari nih. Wah, apa ya? Kenapa ya kok toko-toko ini begini? Kenapa kok mereka berpikir begini dan sebagainya? Ya. Jadi kita harus naik ke level yang tinggi, Pak. Jangan udah masalah baru ribut, masalah baru ribut. Cari masalah. Ya. Sebenarnya dalam hidup manusia udah masalah. Coba saya tanya ke Pak Ferry. Pak Ferry, bangun tidur masalah nggak, Pak? Masalah, Pak. Masalah. Bangun tidur loh. Mau mandi masalah nggak, Pak? Masalah. Masalah. Aduh kok dingin ya. Mau berangkat masalah nggak, Pak? Masalah. Masalah. Artinya apa? Impossible hidup kita tanpa masalah itu nggak ada. Ya, apalagi dalam organisasi yang segini besar loh Pak ya. Segini besar, jumlah orang banyak, departemen, kecepatan kerjanya tinggi. Rasanya sih masalah bejibun tuh. Kalau di list tuh bisa. Ini bicara tentang bagaimana kita mengambil keputusan. Ya, jadi pertama mendelegasikan keputusan pada bawahan. Boleh nggak? Boleh. Ya, banyak dari kita merasa takut atau ragu memberikan satu delegasi keputusan pada bawahan, gitu ya. Karena kalau kita terus-terusan begitu, Pak, bawahan Bapak seumur hidup juga tidak akan maju, tidak bisa disukseskan pengganti Bapak suatu hari. Yang ada kita punya bawahan ya cuman bawahan nurut aja, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Bapak yang repot nanti, ya.
Jadi kalau dalam dunia kerja itu ada 3 perlengkapan dunia kerja. Masih ingat nggak? Saya rasanya PU. Tugas. Nah, betul ya. Betul nggak Pak Wan? Kan nggak Betul, mungkin Pak. Bapak masuk perusahaan terus Betul, akhirnya betul. bilang begini, Pak saya kerja Pak, ya Pak Wan terserah Bapak lah, jalan-jalan juga boleh. Kan enggak, Pak tugasnya betul. ini. Ya, berarti Bapak diberi namanya tugas. Dalam bentuk rincian tugas, ini dan lain sebagainya. T yang kedua Pak Wan, apa? Selain tugas. Nah, ini B belakangnya. Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Itu ya. Selain tugas, Pak Wawan, Bapak bertanggung jawab ya di bagian ini. Ini tanggung jawab Bapak nih, lahannya ini, tempat kerjanya ini orang-orangnya, tanggung jawab ya. Pasti tanggung jawab. Yang terakhir Pak, ada juga. Wewenang, Pak. Wewenang. Oke, 100.000 buat Pak Wawan. Wewenang. Jadi inilah 3 alat yang diberikan kepada siapapun yang bekerja di organisasi apapun. Tugas, tanggung jawab, wewenang. Ya. Kalau tugas sudah jelas, kita bekerja sesuai dengan arahan atasan. Tanggung jawab kita bekerja ya menjaga aset-aset, menjaga semua berjalan lancar sampai memberikan hasil. Tapi wewenang ini yang seringkali kagok atau seringkali tidak dioptimalkan. Karena kita ngerasa, saya kan cuma supervisor, apa sih kewenangan saya? Setiap orang Pak, kalau sudah diberi posisi sebagai seorang leader, even leader supervisor sekalipun juga dia punya yang namanya kewenangan. Nah, kewenangan inilah sebagai alat untuk mengambil keputusan. Tapi seringkali nggak dipakai karena kita takut, nggak ngerti kewenangan saya apa sih. Nah, ini yang salah nih. Makanya dalam job desk, saya nggak tahu job desk-nya Borwita ya. Kalau dalam job desk itu ada 3 hal penting, tugas, tanggung jawab, kewenangan. Kewenangannya apa? Misalnya contoh sales, saya boleh memegang petty cash sekian. Itu punya harus ada tuh, sehingga saya pun punya keberanian. Karena kalau saya nggak diberikan keberanian sama dengan saya mau perang nggak dikasih alat, nggak dikasih senjata dikasih, tapi nggak ada pelurunya. Mau nembak apa ini? Cuma nakut-nakutin orang nggak bisa. Kewenangan itu adalah sesuatu yang sifatnya power. Jadi kewenangan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kan power ya. Power. Nah, namanya juga power kan, energi. Kita bisa menentukan orang dan lain sebagainya.